Nama saya Dimas Firmansyah Putra. Sini saya ingin menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau nama singkatnya OOP. Pengertiannya, OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang kecil, seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lainnya. Di sini ada konsep OOP. Yang pertama, abstrak class. Class merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Class dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau prototype yang digunakan untuk menciptakan objek. Class menggunakan tipe data bagi objek yang mengkapsulisasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Yang kedua ada encapsulation. Istilah enkapsulasi sebenarnya adalah kombinasi data fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi mempermudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita perlu mengetahui segala hal secara rinci. Enkapsulasi menekan pada antarmuka suatu kelas atau dengan kata lain bagaimana menggunakan objek kelas tertentu. Contoh, kelas mobil menyediakan antarmuka fungsi untuk menjalankan mobil tersebut tanpa kita perlu tahu komposisi bahan bakar, udara, kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Yang ketiga, ada inheritance. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat, sehingga semakin ke bawah kelas tersebut semakin menjadi spesifik. Subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Yang ketiga ada polymorphism. Polimorfisme ini merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan method mana yang akan diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Ada dua method, yaitu method overriding dan method name overloading. Nah, di sini ada kelas dan objek. Kelas sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Dengan kelas, kita bisa menentukan mana variabel dan prosedur untuk kucing dan makanan. Kelas ini nanti akan kita pakai untuk membuat objek. Kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Instance bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Kelas berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek.
Variabel disebut atribut atau properti, fungsi disebut method. Menentukan atribut dan method dari objek seperti yang sudah dijelaskan di awal. Objek memiliki data atau atribut dan operasi atau fungsi. Kuncinya, atribut itu seperti ciri-ciri dari objek, metode itu seperti tingkah laku atau operasi. Jenis-jenis OOP pada bahasa pemrograman. Karena kemudahan yang diberikan oleh konsep OOP, banyak bahasa membawa dukungan fitur OOP. Karena hal itu OOP menjadi memiliki dan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahasa OOP murni adalah bahasa yang mengharuskan program ditulis hanya berupa objek saja. Contoh, Eiffel, Smalltalk, Ruby, Jet, dan lain-lain. Bahasa OOP hybrid adalah bahasa yang dirancang untuk pemrograman objek dengan beberapa elemen prosedural. Bahasa OOP hybrid dalam web, seperti bahasa OOP hybrid. Yang berbeda hanyalah konsep ini sering digunakan dalam pemrograman web. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.